Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar sahabat-sahabat semua? Hari ini saya live di Instagram persada_Indonesia dan live di Instagram saya. Bagi teman-teman silakan untuk follow Instagram persada_Indonesia karena pada hari ini saya selama 1 jam ke depan saya akan memberikan ceramah yang berjudul Menjadi Muslim Baik di Tengah Pandemi COVID-19 ini. Tapi mungkin 30-45 menit kita akan ceramah dan setelah itu akan masuk sesi tanya jawab. Dan saya mengingatkan pada teman-teman sekalian bahwa nanti akan ada bagi-bagi hadiah di akhir ceramah ini setelah 1 jam nanti insya Allah, yaitu memberikan 10 hijab merajut kisah yang seperti saya pakai ini kepada 10 pemenang. Jadi teman-teman ikutin ceramahnya, setelah itu nanti saya akan informasikan gimana caranya untuk dapetin jilbab merajut kisah. Jadi sore hari ini saya akan nemenin teman-teman sekalian untuk ngabuburit, persiapan berbuka puasa sekitar 2 jam lagi insya Allah. Dan saya akan membahas judul kita pada hari ini adalah Menjadi Muslim yang Baik di Tengah Pandemi COVID-19 ini. Baik teman-teman sekalian, seperti yang kita tahu fenomena yang terjadi pada saat ini, kita tahu bahwa Corona atau COVID-19 ini mulai ada beritanya di Indonesia, mulai disebarluaskan masuk di Indonesia bulan Maret 2020. Walaupun para ahli mengatakan Corona atau COVID-19 ini masuk ke Indonesia pada bulan Januari. Tapi kita lihat teman-teman sekalian bahwa sampai hari ini, update berita kemarin, 22 jam yang lalu kemarin ya, bahwa ternyata di Indonesia ini total yang terpapar COVID-19 ada sekitar 18.010 orang. Dan 4.000 orang kurang lebih dinyatakan sembuh dan 1.191 orang dinyatakan meninggal dunia. Dan kalau kita lihat, kita bandingkan dengan negara-negara yang ada di dunia, bahwa dari 188 negara, Indonesia menempati posisi ke-33 terbanyak orang-orang yang terpapar COVID-19-nya, di mana nomor 1 adalah Amerika Serikat. Dan kita tahu sama-sama teman-teman sekalian bahwa pada tanggal 31 Maret 2020, pemerintah kita mengeluarkan kebijakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, yang mana kita pada akhirnya di beberapa tempat jadi lebih banyak berada di rumah dan tidak dibenarkan untuk datang ke tempat-tempat keramaian. Maka saya akan bahas tentang apa-apa saja yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim yang baik di tengah COVID-19 ini dalam menyikapi apa yang terjadi pada saat ini. Tentu saja ada beberapa poin yang akan saya bahas. Yang pertama, dalam menyikapi COVID-19 yang harus dilakukan oleh setiap muslim, setiap mukmin adalah tawakal ala Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perasaan tawakal ala Allah atau berserah kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa dilaksanakan teman-teman sekalian. Saya mohon maaf mata saya kadang kesini ya, karena kita ada 2 live di live yang berbeda, di live Instagram Oki Stiana Dewi dan di live Instagram persada_Indonesia. Jadi teman-teman sekalian, sikap pertama kali yang harus dimiliki oleh setiap mukmin dalam menghadapi COVID-19 ini adalah tawakal ala Allah. Kita bisa tawakal, kita bisa berserah kepada Allah kalau kita memahami adanya COVID-19 ini adalah bagian daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menghalanginya kalau memang Allah sudah memberikan ketentuan seperti ini. Kita tidak bisa menghentikannya kalau kata Allah COVID-19 ini masih terus berlanjut. Maka kita lihat bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah karena kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka ada beberapa dalil-dalil yang memberitahukan mengenai segala sesuatu yang terjadi adalah takdir Allah yang memang sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Kita lihat dalam surah At-Taghabun ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin illa bi idznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in 'alim." Yang artinya, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi di surah At-Taghabun ayat ke-11 ini,
Dinyatakan teman-teman sekalian bahwa tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, termasuk adanya corona atau adanya COVID-19, termasuk juga dengan daun-daun yang berguguran dari pohonnya atau kedipan mata kita. Ini semua adalah memang sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Atau kita lihat dalam hadis yang lain, bagaimana diceritakan dalam hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih, bahwa Rasulullah punya sahabat kecil namanya Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi Rasulullah SAW pernah berjalan-jalan bersama dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ini, dan ketika berjalan-jalan di atas untanya, Rasulullah memberikan nasihat kepada sahabat kecilnya Ibnu Abbas ini. Rasulullah SAW berkata kepada Ibnu Abbas, ketahuilah apabila semua umat berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu, kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka pun apabila berkumpul untuk menimpakan bahaya untukmu, maka tidak akan bisa membahayakanmu, kecuali dengan sesuatu yang sudah Allah tetapkan kepadamu. Pena-pena atau pencatat takdir telah diangkat, dan lembaran-lembaran atau catatan takdir telah kering. Artinya, kalau ada orang-orang yang mau kebaikan untuk kita, nggak akan bisa terjadi kalau memang Allah katakan itu tidak terjadi. Atau kalau ada sesuatu yang buruk, orang lain mau timpakan kepada kita, itu nggak akan pernah terjadi kepada kita. Kalau kata Allah, saya tidak izinkan itu. Kalau kata Allah, saya tidak mentakdirkan untuknya keburukan. Jadi semua takdir memang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Begitu juga dengan COVID-19 atau dengan corona ini, ya. Atau dalam hadis lain, hadis riwayat Muslim, kita tahu sama-sama hadis ini sering kali kita dengar bahwa sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah sudah mencatat takdir manusia 50.000 tahun. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah sudah mentakdirkan di Lauhul Mahfuz, sudah ada takdir kita, tertulis takdir kita, teman-teman sekalian. Jadi, poin yang pertama, ketika kita menghadapi COVID-19, sikap seorang muslim adalah tawakkal 'ala Allah. Cara kita berserah kepada Allah adalah meyakini bahwa semua yang terjadi ini, teman-teman sekalian, adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak bisa bilang, kenapa sih ya Allah engkau kasih corona ini kepada kami? Kenapa sih ya Allah harus Indonesia terkena juga corona? Dan kemudian lantas menyalahkan satu sama lain. Kita menjadi orang yang berserah kepada Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, harus menjaga aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga aturan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tirmidzi, Ahmad, Al-Hakim, disebutkan bahwa ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jadi ini juga nasihat yang diberikan Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Jadi Rasulullah SAW mengatakan pada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, jaga Allah, maka Allah akan menjagamu. Maksudnya apa ya menjaga Allah itu, teman-teman sekalian? Menjaga Allah adalah menjaga hak-haknya Allah. Cara menjaga Allah gimana, teman-teman sekalian? Apa-apa yang Allah perintahkan, maka kita lakukan. Apa-apa yang Allah larang, berjuang sekuat tenaga, nasihat untuk diri saya, kita tidak lakukan. Ini namanya kita jaga Allah. Menjaga Allah artinya kita penuhi hak-haknya Allah. Haknya Allah apa sih? Ibadah, diibadahi. Jadi Allah punya hak atas kita, yaitu diibadahi. Jadi tugas kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga Allah, kita jaga hak-haknya Allah. Apa-apa yang Allah perintahkan kita lakukan, apa-apa yang Allah larang kita tidak lakukan, maka Allah akan jaga kita. Contoh-contohnya orang-orangnya seperti apa aja yang menjaga Allah itu. Ciri-cirinya contoh ya dalam surah Qaf ayat ke-32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz." Yang artinya, inilah nikmat yang dijanjikan kepadamu, kepada setiap hamba Allah yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga segala aturan-aturannya. Jadi inilah nikmat yang Allah berikan kepada kita, pada hamba yang senantiasa bertaubat dan menjaga segala peraturan-peraturannya Allah. Atau ada sebuah hadis yang berbunyi, ini hadis ketika saya mulai berhijrah, teman-teman sekalian, ketika saya rasa lemah, saya ingat hadis ini hadis penguat saya waktu saya awal-awal berhijrah. Rasulullah SAW bersabda, saya lupa ya ini hadis riwayat apa atau hadis qudsi, saya lupa, tapi kalimatnya adalah,
Kalau kita menuju kepada Allah sejengkal, Allah akan menuju kepada kita sehasta. Kalau kita menuju kepada Allah sehasta, Allah akan mendekat kepada kita sedepak. Dan kalau kita berjalan menuju kepada Allah, Allah akan berlari menuju kepada kita. Artinya Allah lebih mendekat kepada kita kalau kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teman-teman sekalian, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bertanya kepada Mu'adz radhiyallahu anhu, pada sahabatnya, "Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah atas hambanya?" Maka Mu'adz pun mengatakan, "Allah dan Rasulnya lebih tahu." Maka Rasulullah SAW menjawab, "Hak Allah atas hambanya adalah beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah." Itu sebabnya kalau kita tanya hak Allah apa sih? Hak Allah adalah diibadahi. Jaga Allah itu maksudnya apa sih? Adalah menjaga hak-hak Allah, apapun yang Allah perintahkan. Kita berusaha untuk melakukannya, yang Allah larang kita berusaha untuk menjauhinya. Kalau kita jaga Allah, maka Allah akan jaga kita. Berikutnya teman-teman sekalian, saya mau bahas perkataan dari Ibnu Rajab. Beliau mengatakan penjagaan Allah itu kepada diri kita itu mengandung dua unsur. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala akan menjaga hambanya yang salih dengan memenuhi kebutuhannya, seperti terjaga badannya. Nah ini salah satu kalau kita kaitin dengan corona. Kalau kita nggak mau terkena corona, nggak mau terkena COVID-19, salah satu yang harus dijaga adalah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Ibnu Rajab tadi mengatakan penjagaan, kalau kita jaga Allah, Allah jaga kita. Begitu kan bunyi hadisnya, kata Rasul ketika berbicara dengan Ibnu Abbas. Kata Ibnu Rajab, yang disebut sebagai penjagaan Allah itu, Allah akan menjaga hambanya yang saleh dengan menjaga badannya, anak-anaknya, keluarganya, keturunannya. Seperti itu. Bentuk penjagaan Allah ini seperti contohnya ketika ada malaikat-malaikat yang menjaga kita. Teman-teman lihat dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang bergiliran menjaganya dari depan dan dari belakang. Mereka menjaganya atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita salih, kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ada malaikat-malaikat yang senantiasa menjaga kita, ada malaikat yang menjaga kita dari depan dan dari belakang. Seperti itu. Dan ada kalanya teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala kalau kita salih, Allah akan menjaga anak keturunan kita walaupun kita udah nggak ada. Hal ini dicontohkan oleh dua anak yatim yang diberikan oleh Allah pertolongan ketika orang tuanya tentu saja sudah meninggal dunia pada zaman Nabi Khidir. Ingat ada dua anak yatim kan yang ditolong oleh Allah di zaman Nabi Khidir. Itu sebab apa? Sebab orang tuanya salih. Dalam suratul Kahf ayat ke-82. Di situ ada kalimat wa kana abuhuma shaliha, dan ayahnya adalah seorang yang saleh. Ayahnya adalah orang yang saleh kepada Allah, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akibat kesalihan orang tuanya, maka Allah pun menjaga anak-anaknya juga. Bayangkan teman-teman sekalian. Jadi kita lihat bahwa sesungguhnya kesalihan seorang hamba akibatnya adalah Allah akan menjaga anak-anaknya, keluarganya, sekitarnya, seperti itu. Jadi kalau kita mau jauh-jauh dari wabah penyakit ini, salah satu yang utama yang harus kita jaga, ya bukan hanya sekedar, nanti kita bahas juga ya, pakai masker, kemudian hand sanitizer dan sebagainya, tapi yang paling penting yang nggak boleh lupa adalah menjaga Allah, menjaga kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita salih, maka Allah akan jaga diri kita, jaga keluarga kita, jaga anak-anak kita. Seperti itu. Kemudian yang kedua, Ibnu Rajab kan tadi mengatakan ya, penjagaan Allah itu ada unsur. Yang pertama tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjaga diri kita, keluarga kita, badan kita, kesehatan kita. Kemudian kedua, Ibnu Rajab mengatakan Allah akan menjaga agama dan keimanan kita kalau kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini karena ceramah di rumah jadi tepak-tepak anak-anak ya. Baik, yang kedua, Allah akan menjaga, yang disebut Allah akan menjaga kita adalah Allah akan menjaga agama kita dan Allah akan jaga iman kita. Contoh seperti yang terjadi pada kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam pada saat itu digoda oleh seorang wanita, tidak disebutkan namanya tapi di dalam Al-Quran, tapi kita tahu secara keseharian namanya Zulaikha, atau teman-teman sering bilang Zulaika ya. Ada seorang wanita mulia, cantik, luar biasa yang menggoda Nabi Yusuf alaihissalam di tempat yang sepi, di sebuah kamar. Kemudian ingat Nabi Yusuf alaihissalam adalah seorang
bergejolak, masih muda, jadi gejolak mudanya juga luar biasa. Nabi Yusuf alaihissalam juga bukan berasal dari Mesir, kan kejadian itu di Mesir kan, jauh dari kampung halaman, sehingga kalau berbuat jahat ya bisa saja gitu. Kadang kita kalau berbuat jahat di kampung halaman kan gak enak, tapi kalau kita berbuat jahat jauh di sana biasanya lebih mudah. Nabi Yusuf alaihissalam juga sebenarnya berkeinginan juga terhadap Zulaikha. Tapi lihat bagaimana Allah menjaga Nabi Yusuf alaihissalam. Teman-teman lihat dalam surah Yusuf ayat 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, demikianlah kami palingkan Yusuf dari keburukan dan kekejian. Sungguh dia termasuk dari hamba kami yang terpilih. Jadi kalau kita dekat kepada Allah, selain Allah akan lindungi kita, keluarga kita, sanak saudara kita, Allah juga akan jaga iman kita. Kita pengen buat dosa, tapi kemudian Allah lindungi kita. Ini akhafullah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita buat dosa, takut kepada Allah, ingat kepada Allah, itu bentuk penjagaan Allah kepada kita. Makanya kalau orang-orang yang amal solehnya banyak, ibadahnya banyak, itu kalau buat dosa takutnya luar biasa, seolah-olah seperti dia sedang duduk di bawah sebuah gunung yang siap menghancurkan dirinya. Takut luar biasa, karena itu bentuk penjagaan Allah, sehingga Allah kasih dia rasa takut untuk buat dosa. Dan itu harus kita syukuri teman-teman sekalian. Kalau kita buat dosa, kita takut, itu harus disyukuri. Itu bentuk Allah jaga kita. Kita bohong, kemudian kita ada rasa takut, itu harus disyukuri. Allah jaga kita. Kan ada orang yang bohong ya biasa aja bohong, karena udah kebiasaan bohong gitu. Atau orang zalim ya udah biasa zalim, nggak ada rasa dosa, nggak ada rasa takut gitu. Tapi kalau kita masih dalam penjagaan Allah, maka Allah akan buat kita terjaga agama dan keimanannya. Kemudian kita masuk poin ketiga. Nanti terakhir saya akan kasih resume, ya, kesimpulan supaya teman-teman bisa mencatat dari awal poin-poinnya. Jadi teman-teman bisa ulang lagi di rumah mungkin, atau nanti mau berceramah ke teman lainnya, menyampaikan ke teman lainnya bisa. Yang ketiga, bagi teman yang baru bergabung, hari ini kita bahas mengenai menjadi muslim baik di tengah pandemi. Tadi saya sudah bahas, yang pertama adalah yang harus dilakukan adalah tawakkal 'ala Allah, berserah kepada Allah. Yang kedua adalah menjaga aturannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang kita bahas sekarang ini adalah ingat bahwa keadaan setiap mukmin dia senantiasa bersyukur dan bersabar. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, teman-teman sekalian, sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Seluruhnya urusannya adalah baik, dan itu tidaklah didapati kecuali pada diri seorang mukmin. Jika dapat kesenangan, dia bersyukur, dan jika dia mendapat kesusahan, maka dia bersabar, dan itu pun baik untuknya. Jadi seluruh keadaan kita adalah kita sikapi dengan sabar dan syukur. Saya selalu bawa ayat ini teman-teman sekalian, karena ini ayat favorit saya juga kalau saya menghadapi berbagai macam persoalan yang saya nggak suka misalnya gitu. Maka saya akan ingat surah Al-Baqarah 216. Bagi yang sering dengar ceramah saya pasti nggak asing dengar ayat ini, karena ayat ini ayat penghibur hati saya kalau lagi sedih, atau ayat penghibur hati teman-teman semua dalam menyikapi satu keadaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 216, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون." Boleh jadi apa yang kamu suka itu tidak baik untukmu, dan boleh jadi apa yang kamu tidak suka, nggak suka nih corona nih ada, nggak suka nih COVID-19 ini terjadi, nggak bisa kerja, nggak bisa kemana-mana, kata Allah, itulah yang paling baik untukmu. Allah lebih mengetahui, sementara manusia tidak mengetahui. Jadi ingat bahwa sikap seorang muslim, sikap seorang mukmin yang terbaik di tengah COVID-19 ini, yang ketiga adalah dia akan senantiasa sabar, syukur dalam kehidupannya. Sabar akan adanya kejadian ini dan bersyukur akan banyaknya hikmah ketika adanya COVID-19 ini. Saya lihat beberapa postingan teman-teman saya di Instagram, ya Allah nggak pernah terjadi ini seumur hidup 2 bulan. Bisa di rumah terus sama anak-anak, bapaknya juga ada di rumah terus sama anak-anak, jadi semakin dekat sama keluarga, kayak gitulah. Jadi banyak hikmah yang didapatkan dengan adanya kejadian ini yang mungkin kita nggak dapetin kalau kita tidak mengalaminya. Oke, kita masuk yang keempat teman-teman sekalian. Untuk menjadi muslim yang baik di tengah pandemi COVID-19 ini, maka
Tadi saya katakan muslim yang baik itu ya ibadah hablum minallah harus, tapi kita nggak cuma doa saja, ya Allah jauhkanlah saya dari wabah penyakit ini, ya Allah hindarilah kami dari penyakit-penyakit yang mengerikan ini, ya Allah. Tapi yang harus dilakukan yang keempat adalah ikhtiar. Jangan sampai ada orang mengatakan ya udahlah, udah santai aja, nggak usah pakai masker, nggak usah pakai hand sanitizer, nggak usah jaga kesehatan, kalau mati ya mati juga gitu. Nah itu bagian dari tidak melakukan ikhtiar. Memang kematian itu sudah ditakdirkan oleh Allah, tapi tugas manusia adalah berikhtiar. Contoh ya, beberapa hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah mengajarkan kita untuk ikhtiar. Walaupun takdir mati hidup memang sudah Allah takdirkan, tapi ada yang diajarkan dalam agama ini ikhtiar. Contoh, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita setiap hari makan kurma ajwa 7 butir kalau mau terhindar dari sihir. Itu disebutkan dalam hadis riwayat muttafaqun alaih. Jadi kalau kita nggak mau terkena sihir apapun, makan kurma ajwa, kurmanya Nabi, setiap pagi sebanyak 7 butir. Ini kan langkah ikhtiar. Memang sih takdir kalau kena sihir ya kena sihir, tapi kan langkah kita untuk ikhtiar itu harus kita lakukan. Atau pernah ada di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada seorang anak muda yang sholat di masjid dan doa, ya Allah berikan aku rezeki, ya Allah berikan aku kekayaan, ya Allah. Kata Umar bin Khattab, keluar bekerja. Allah tidak menurunkan emas dari langit. Ya doa memang harus menunjukkan kerendahan kita di hadapan Allah, ya Allah tolong jaga kami, ya Allah jaga kesehatan. Tapi ikhtiar sebagai manusia harus dilakukan. Umar bin Khattab mengatakan uang atau emas nggak turun dari langit, harus ikhtiar, ya harus melakukan satu usaha. Seperti dalam hadis lain, dalam hadis riwayat muttafaqun alaih, Rasulullah SAW juga ingatkan pada kita teman-teman sekalian, apabila kalian mendengar ada wabah ta'un, ya wabah ta'un, ada suatu wabah menular lah, penyakit menular, atau di zaman sekarang COVID-19 lah. Di zaman Rasulullah, apabila kalian mendengar di satu negeri ada wabah ta'un, ada wabah penyakit yang menular, maka jangan masuk ke dalamnya, kata Rasul. Adapun kalau penyakit wabah menular itu ada di negara kita dan kita ada di dalamnya, jangan keluar. Atau istilah zaman sekarangnya lockdown. Lockdown itu kan bisa berarti kita nggak bisa masuk ke wilayah itu, dan orang-orang di wilayah itu juga nggak bisa keluar kan. Di Indonesia nggak pakai istilah lockdown, di Indonesia pakai istilah PSBB, PSBB, pembatasan sosial berskala besar kalau saya tidak salah ya, seperti itu. Tapi kurang lebih begitulah, kurang lebih ini kan bagian dari ikhtiar yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa kalau ada penyakit menular di satu negeri, jangan masuk ke negeri itu, atau kalau ada penyakit itu dalam negeri kita, jangan kita keluar dari negeri kita untuk menularkan kepada orang lain. Itu bagian dari ikhtiar. Jadi kalau kita relevansikan dengan kehidupan kita yang sekarang, teman-teman sekalian, bagian dari ikhtiar kita dalam menjaga kesehatan kita agar terhindar dari COVID-19 ini adalah dengan cara apa? PSBB itu apa? Di rumah aja. Ya, untuk beberapa wilayah zona-zona merah ya, wilayah-wilayah yang memang tinggi tingkat terpaparnya. Kemudian pakai masker untuk menghindari penularan atau kita sendiri yang tertular. Hand sanitizer, pakai hand sanitizer. Sebenarnya ya, sebelum adanya COVID-19 ini, Islam itu sudah menjaga kebersihan. Kan kita tahu kebersihan sebagian dari iman. Kita diminta untuk memperbaharui wudhu. Jadi sebenarnya itu Islam sudah mengajarkan kebersihan. Tapi kalau kita mau relevansi lah dengan keadaan kita yang sekarang, kita diminta apa? Social distancing, 1,5 meter jaraknya. Tapi saya heran sih, mal-mal dibuka, tempat-tempat umum dibuka, jadi semestinya masjid juga dibuka kalau menurut saya ya. Kan semua orang punya pendapat yang berbeda-beda kan. Kalau menurut saya, dengan kejadian di Indonesia ini, beberapa tempat umum sudah dibuka, saya berharap ya kalau tempat umum lainnya dibuka, ya masjid juga sepatutnya dibuka. Karena sampai hari ini di wilayah saya kan masjidnya ditutup. Saya nggak tahu kalau di wilayah teman-teman sekalian. Tapi kembali lagi teman-teman sekalian bahwa social distancing atau physical distancing, apalagi cara menjaga kebersihan. Kalau pulang dari mana-mana segera ganti baju sebelum kita peluk-peluk atau cium-cium anak kita, itu kan langkah pencegahan diri kita. Ya, jadi tadi yang keempat, sebagai seorang muslim yang baik di tengah pandemi COVID-19 ini yang harus kita lakukan adalah ikhtiar. Yang kelima adalah memperkuat diri dengan zikrullah kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir pagi dan zikir petang, teman-teman sekalian.
Zikir pagi dan petang, kita bisa baca Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, surah Al-Baqarah terakhir, dan banyak ayat-ayat lain atau surah-surah lain yang dibacakan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Contohnya, baca zikir pagi dan petang. Dikatakan dalam hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang hasan sahih dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang hamba mengucapkan setiap pagi dan setiap petang, setiap hari, ketika dia mengucapkan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'un 'alim, yang artinya, dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan di bumi dan juga di langit, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ketika kita baca ini sebanyak 3 kali dalam hadis Rasulullah ini, maka tidak akan ada apapun yang dapat membahayakan kita. Jadi ajari anak-anak kita untuk baca doa ini, teman-teman sekalian. Ajari anak-anak kita untuk baca zikir pagi dan petang ini. Salah satunya yang tadi saya baca ya. Bismillahilladzi la yadurru Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'un 'alim. Membaca doa ini insyaallah kita tidak akan terkena apapun yang membahayakan kita. Baca sebanyak 3 kali pagi dan petang. Berikutnya, tentu saja membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah pada malam hari, maka akan diberi kecukupan. Ini dalam hadits riwayat Bukhari Muslim. Berikutnya, anjuran untuk membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ini betul-betul dianjurkan, tapi saya untuk keluarga betul-betul harus membacanya. Tidak hanya dalam zikir pagi dan petang, tapi baca juga ketika sebelum tidur. Membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Dalam hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini adalah hasan sahih. Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas di petang dan pagi hari masing-masing sebanyak 3 kali, maka itu mencukupkanmu dari segala sesuatu. Jadi silakan teman-teman membaca. Kalau susah beli buku kecil lah. Ada doa zikir pagi petang, teman-teman bisa baca dan teman-teman bisa amalkan. Begitu teman-teman sekalian ya. Kemudian kita masuk kepada sesi yang poin yang ke-6. Menjadi seorang muslim yang baik di tengah pandemi COVID-19 ini. Yang ke-6 adalah jangan percaya pada berita hoax. Pintar-pintar menyaring akan sebuah berita yang kita dengar. Contoh berita hoax yang tersebar di kalangan kita, contohnya misalnya, kurma harus dicuci bersih, karena kalau kurma nggak dicuci bersih, maka akan ada virus corona yang berasal dari kelelawar. Itu hoax. Maksudnya adalah semuanya harus dicuci bersih, nggak hanya kurma aja, gitu. Semuanya harus dicuci bersih, ya. Jadi jangan percaya pada satu berita yang kita belum teliti kebenarannya. Atau hoax yang lain, berita bohong yang lain, berita buat-buatan lah yang sepatutnya kita nggak langsung percaya. Contohnya ya, virus corona yang berkembang di masyarakat itu, virus corona bisa disembuhkan dengan bawang putih. Bawang putih bagus untuk kesehatan teman-teman sekalian. Tapi menurut ahli vaksin dari Oni Hospital Pulau Mas, Dr. Dirga Saktirambe mengatakan bahwa bawang putih dapat menyembuhkan virus corona bisa dipastikan tidak benar alias hoax, karena sampai sekarang belum ditemukan obatnya atau belum ditemukan vaksinnya untuk menyembuhkan corona. Walaupun kita tahu ya bawang putih pasti memiliki berbagai macam khasiat seperti juga dengan makanan-makanan lainnya. Tapi kalau bawang putih satu-satunya yang bisa menyembuhkan corona, menurut beliau itu adalah sebuah berita hoax. Atau ada juga berita hoax, berita lain yang tersebar di kalangan masyarakat. HP Xiaomi buatan Cina dapat menularkan corona. Yang benar adalah virus corona nggak bisa hidup lama jika menempel di benda-benda yang mati. Jadi terkadang kalau kita dengar berita hoax, teman-teman sekalian, kita jadi panik kebangetan. Paniknya kebangetan. Ya kita harus waspada, iya. Kita jaga kesehatan, iya. Kita ikhtiar untuk terhindar dari COVID-19, berhati-hati, iya. Tapi kalau kita baca berita hoax, kita jadi parno sendiri. Kita jadi takut sendiri. Kita jadi ngeri sendiri gitu. Dan itu membuat kita, kalau kata dokter Cindy, ya saya nggak paham kesehatan, kalau dokter Cindy kata kalau kita panik, imunitas kita menurun, kalau nggak salah kata beliau ya,
Kita panik ya, jadi berpengaruh kepada kesehatan kita. Jadi teman-teman sekalian, menyikapi berita-berita hoax yang tersebar yang membuat kita gelisah, ketakutan sendiri itu, lihat dalam surah Al-Hujurat ayat ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika datang sebuah berita kepadamu dari orang fasik, maka periksalah dengan teliti berita tersebut, supaya kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Jadi jangan buru-buru percaya kepada sebuah berita, apalagi kita nyebarin berita-berita hoax. Ya, teliti dulu kebenarannya. Ada yang menyapa saya di Instagram, Umi udah mau buka puasa katanya. Iya udah, silakan buka puasa. Silakan buka puasa, sebentar lagi saya selesai insya Allah. Dan yang ketujuh yang harus dimiliki, ini udah terakhir ya, poin terakhir, bagi seorang muslim di tengah wabah COVID-19 ini adalah bersabar. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 155 sampai 157, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Allah akan memberikan cobaan kepada kita semua dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan beritakan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Yakni ketika ditimpa musibah dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atau segala sesuatu milik Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang seperti inilah yang akan mendapatkan keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka inilah orang yang mendapat petunjuk. Jadi apapun yang terjadi, iya, mungkin sebagian kita diuji oleh Allah dengan kesehatan. Sabar. Allah uji dengan rezeki. Ya, saya tahu teman-teman sekalian, saya pun mengalaminya. Keluarga saya pun mengalaminya. Saya yakin semua keluarga mengalaminya. Dan saya banyak dapat cerita dari teman-teman. Mereka mengatakan banyak banget orang-orang yang datang kepada saya, kata teman saya, meminjam uang karena kondisi ekonomi yang nggak stabil. Kementerian Tenaga Kerja mengatakan ada 1,5 juta orang di Indonesia yang kehilangan pekerjaannya. Jadi 10% PHK, sisanya dirumahkan. Jadi kesulitan ekonomi dirasakan oleh banyak orang, mulai dari orang kecil sampai mereka yang punya, banyak kan pabrik-pabrik tutup teman-teman sekalian, restoran-restoran tutup, usaha-usaha tutup gitu. Jadi ini ujian berat juga ya, ujian finansial berat juga kepada kita. Selama ini sebagian orang akhirnya mengandalkan kehidupan dari tabungan, dan tabungan kan semakin hari semakin menipis. Seperti itu. Jadi langkah yang harus kita lakukan di tengah wabah COVID-19 adalah sabar. Mengeluh tidak menyelesaikan permasalahan, marah-marah apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dosa saya ya Allah? Enggak mungkin, enggak punya adab kita kalau kita katakan, apa dosa saya, apa salah saya ya Allah? Kenapa Engkau pilih saya ya Allah untuk merasakan COVID-19 ini ya Allah misalnya. Jadi kita nggak bisa melakukan apapun, kita nggak bisa rubah keadaan. Yang kita bisa rubah adalah respon kita. Bagaimana kita bisa merespon keadaan ini sehingga hasilnya jadi baik. Tapi kalau responnya marah-marah juga, ya akhirnya jadi stres sendiri. Kalau stres nggak bisa berpikir apa yang harus kita lakukan. Tapi kalau kita sabar, dalam keadaan sabar, kita tenang, berpikir jernih, jadi bisa berpikir, bisnisnya nggak bener nih, nggak laku-laku nih jualannya, akhirnya pindah banting setir ke bisnis yang lain di tengah wabah COVID-19 ini misalnya. Contoh teman saya akhirnya buat masker, jualan masker ya, atau jualan hand sanitizer misalnya. Atau sekarang jualan makanan laku banget nih, jualan makanan laku banget, jadi banting setir dengan berubah jualannya misalnya. Itu semua bisa didapatkan kalau kita sabar. Kalau kita sabar, kemudian kita hatinya tenang, dalam keadaan tenang, kita bisa berpikir jernih untuk menyelesaikan permasalahan ini. Begitu teman-teman sekalian, penutup dari saya pada hari ini sebelum saya mengambil 2 pertanyaan dari teman-teman. Musibah yang terbesar sebenarnya adalah bukan musibah dunia. Musibah yang terbesar adalah sesungguhnya ketika agama kita,
musibah terhadap agama. Jadi saya mengutip diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Syurah Al-Qadhi rahimahullah, beliau berkata, sesungguhnya aku ditimpa musibah dan aku memuji kepada Allah karena 4 hal. Ini penting buat kita nih. Kalau kita ditimpa musibah, kita masih memuji Allah karena 4 hal. Yang pertama, kata beliau, aku memuji Allah atas ujian yang tidak lebih besar dari yang menimpa ini. Maksudnya, di tengah wabah penyakit ini, kita masih bisa loh memuji Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah untuk semua keadaan. Alhamdulillah adanya wabah COVID-19 ini. Yang sekarang Indonesia yang terpapar sekian, kalau dibandingin sama Amerika misalnya atau negara lainnya, sampai jutaan mereka terpapar COVID-19. Jadi kalau kita berkaca pada musibah yang lebih besar, maka kita akan merasa musibah ini tidak ada apa-apanya, sehingga kita masih bisa memuji Allah. Atau contoh sederhana lainnya, misalnya kita keserempet mobil misalnya, kemudian ada luka, kita masih bisa loh puji-puji Allah dalam keadaan kita lagi kecelakaan. Alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah untuk semua keadaan. Untung cuma keserempet, untung nggak hancur nih badan gitu, atau untung nggak mati di tempat misalnya. Jadi kita masih memuji Allah karena kita berpikir Allah masih menghindarkan keburukan yang lebih besar daripada diri kita. Yang kedua, bagaimana kita bisa memuji Allah dalam keadaan musibah? Yang kedua adalah, kata beliau, aku memuji Allah tatkala aku diberikan kesabaran atasnya. Jadi nggak semua orang loh memiliki rasa sabar, tenang, mampu berpikir jernih dalam menghadapi sebuah kejadian. Dan orang-orang yang sabar ini orang-orang yang terpilih. Jadi kita memuji Allah karena Allah kasih kita kesabaran yang mungkin nggak dimiliki oleh orang-orang lainnya yang jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, gimana sih cara kita memuji-muji Allah dalam keadaan musibah, dalam keadaan cobaan yang begitu dahsyat? Beliau mengatakan, aku memuji Allah karena Allah memberikan taufik kepadaku untuk mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, hingga menggapai pahala. Nah, semua orang loh diberikan pemahaman di kepalanya bahwa semuanya milik Allah, suka-suka Allah. Semuanya Allah yang ciptain, suka-suka Allah mau buat apa? Suka-suka Allah mau pinjamin ke kita, kemudian Allah ambil, suka-suka Allah. Perasaan ridha itu yang nggak dimiliki oleh setiap orang. Jadi bersyukur pada Allah kalau kita pribadi yang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika ada musibah, ada apa-apa yang terjadi pada diri kita, saya tahu ya Allah semuanya dari Engkau ya Allah dan akan kembali kepada Engkau. Suka-suka Engkau ya Allah. Kan kita numpang di bumi Allah teman-teman sekalian. Kayak teman-teman numpang di rumah orang. Ya suka-suka pemilik rumah kan mau buat apa aja, kan kita numpang, sama kayak kita ini hamba Allah yang numpang. Jadi suka-suka Allah mau berbuat apa aja untuk kita. Jadi kalimat istirja itu kalau kita bisa mengucapkannya, maka kita bersyukur pada Allah kita punya akhlak yang demikian. Dan Imam Baihaqi dari Syurah Al-Qadhi rahimahullah berkata, aku memuji Allah, yang keempat ya, karena musibah yang menimpaku adalah bukan musibah agama. Teman-teman tahu nggak kalau musibah dunia itu sebenarnya ketika Allah kasih kita musibah dunia, dalam hadits Rasulullah, Allah akan senantiasa menguji hambanya sampai dia berjalan di muka bumi ini tanpa dosa sedikit pun. Atau Allah memuji, dalam hadits lain disebutkan Allah memberikan ujian kepada hambanya karena Allah cinta kepada hambanya. Atau ujian yang Allah berikan kepada hambanya adalah bagaikan menggugurkan dosa hamba-hambanya. Lebih kurang seperti itu. Hadits yang disebutkan oleh Rasulullah, yang di Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat-sahabatnya. Jadi musibah dunia seperti corona ini misalnya, kalau kita menghadapi dengan sabar, ini ngomong sabar gampang ya teman-teman sekalian, pelaksanaannya sih susah sebenarnya ya, kalau kita nggak ngalamin itu susah. Tapi kita belajar dari kalimat-kalimatnya Rasulullah, musibah dunia sebenarnya adalah untuk kita diampuni dosa-dosa, diangkat derajatnya. Tapi kalau musibah agama lebih bahaya. Jadi kita bisa bersyukur kepada Allah atas musibah dunia ini, karena kalau menimpa agama itu lebih bahaya. Kenapa? Saya akan bacakan satu hadis Rasulullah SAW dari hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah bersabda, bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan kepada kalian, tetapi yang aku khawatirkan kepada kalian adalah apabila dunia berlimpah ruah, sebagaimana dijadikan berlimpah ruah pada orang-orang sebelum kalian. Maka kalian akan bersaing untuk mendapatkannya, sebagaimana mereka bersaing, sehingga dunia itu membinasakan kalian sekalian, sebagaimana membinasakan mereka. Jadi kalau orang udah terkena musibah agama, suka-suka dia hidup tanpa aturan, tanpa ada rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala,
kejar dunia terus tanpa berpikir bahwa dia ada saatnya kembali kepada Allah, itu musibah terbesar untuk dirinya. Jadi begitu teman-teman sekalian, saya sudah selesai dengan ceramah saya, maka saya akan melakukan kesimpulan, menyebutkan kesimpulan untuk teman-teman sekalian yang baru bergabung, mungkin boleh didengar kembali bahwa hari ini saya membahas mengenai menjadi muslim yang baik di tengah pandemi. Caranya adalah, yang saya sebutkan ini sebenarnya adalah nasihat dari Syekh Profesor Dr. Abu Razak Al-Badr. Beliau adalah guru besar di Universitas Islam Madinah. Jadi, menjadi muslim yang baik di tengah pandemi, yang pertama adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menjaga aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah bersabar dan bersyukur, karena itu keadaan seorang mukmin. Kemudian yang keempat, ikhtiar untuk menghindari wabah. Kelima adalah zikrullah pagi dan petang. Kemudian yang keenam adalah bersabar. Yang keenam benar nggak tuh? Yang keenam adalah jangan percaya pada berita hoax, dan yang ketujuh adalah bersabar. Jadi itu tausiah saya pada hari ini teman-teman sekalian, dan saya akan menjawab pertanyaan. Harus dipilih dulu nih pertanyaannya nih. Saya jawab pertanyaannya. Oke, saya jawab pertanyaan dari Instagram Persada Indonesia. Pertanyaannya Khadijah di mana? Khadijah lagi di bawah, ntar ini kamarnya dikunci. Kalau nggak dikunci dia ganggu teman-teman sekalian. Mana nih pertanyaannya nih? Oke, tunggu ya. Di sini saya ambil pertanyaan dari Instagram Kristiana Dewi ya. Saya tidak pilih. Apakah ragu terhadap Tuhan dari ini ada teman saya nih, calon dokter, masih nanya lagi nih, apakah ragu terhadap Tuhan merupakan musibah agama, Kak? Kenapa harus ragu kepada Tuhan? Ya, tentu saja itu musibah kepada agama teman-teman sekalian. Ini pertanyaan yang apa ya, berkenaan dengan tauhid ya. Di dalam Al-Quran, walaupun saya tahu nih, Dr. Akmal ini sudah tahu jawabannya, tapi beliau tanya lagi kepada saya. Jadi sahabat saya, kandidat Dr. Akmal ini teman saya kuliah teman-teman sekalian, beliau bertanya, apakah ragu terhadap Tuhan merupakan musibah agama? Tentu saja iya. Keraguan-raguan terhadap Tuhan ini berkaitan erat dengan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita lihat dalam surah Luqmanul Hakim itu kan banyak memberikan nasihat kepada anaknya. Tapi yang paling utama dari sekian banyak, dari harus bakti sama orang tua, harus sholat, harus dakwah, harus rendah hati. Yang pertama apa kata Luqmanul Hakim itu kepada anaknya? Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun 'adzim. Wahai anakku, la tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah, jangan syirik, jangan menduakan Allah. Menduakan Allah adalah sebuah kezaliman yang sangat besar. Jadi keraguan-raguan kepada Allah berkaitan kepada keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita seorang muslim, tauhid kita harus kokoh. Tauhid itu apa? Tauhid itu ada tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Jadi tauhid itu ada tauhid yang kalau dalam sholat ya teman-teman bilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Jadi ada tauhid yang ibadah hanya kepada Allah, dan ada tauhid yang segala sesuatu ini penciptaan adalah penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi kita nggak mau, dan kita berdoa agar anak keturunan kita sampai nanti akhir hidupnya senantiasa tidak ada keraguan kepada Allah Subhanahu wa taala, tauhid yang kokoh, akidah yang benar. Makanya Nabi Yakub alaihissalam ketika hendak detik-detik wafatnya bertanya kepada anaknya, mata ya'buduna min ba'di, apakah yang kalian akan sembah setelah sepeninggalanku? Kalau aku meninggal, kalian tuh sembah siapa? Saking Nabi Yakub alaihissalam ini ingin anak-anaknya untuk yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk terus berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Pertanyaan terakhir teman-teman sekalian, maaf ya saya random milih pertanyaannya karena yang lain cuma bilang assalamualaikum. Ya, dari Nabita, bagaimana Nabita _Algia, bagaimana dengan ibadah Idul Fitri di rumah? Ya, sebenarnya kalau kita mau mengikuti Idul Fitri itu, kenapa Rasulullah SAW meminta kita di masjid atau di lapangan? Karena salah satunya adalah bagian dari syiar.
syiar kita. Kenapa kalau hari raya itu harus lewat jalan yang berbeda? Perginya lewat jalan mana, pulangnya jalan yang mana? Karena supaya syiar, mensyiarkan tentang agama ini. Tentunya kalau tidak ada apa-apa, laki-laki, perempuan, anak-anak semuanya beramai-ramai datang ke masjid, datang ke lapangan untuk merayakan hari kegembiraan ini, hari buka-buka ini. Maksudnya hari makan-makan ya, hari bersenang-senang ini, hari raya ini. Tapi di tengah COVID-19 ini, di sebagian wilayah, termasuk wilayah saya, itu nggak ada sholat Idul Adha, Idul Fitri ya. Seumur hidup saya hari raya baru kali ini akan diselenggarakan di rumah saja. Jadi nggak ada masalah teman-teman sekalian, karena kita melihat maslahatnya lebih besar daripada mudarat. Kita ikuti saja peraturan dari pemerintah atau MUI sih, kalau saya dengar beritanya boleh ya untuk melakukan sholat Idul Fitri pada tahun ini dengan syarat-syarat tertentu, tapi wallahu alam, kita lihat keadaan. Tapi kalau di wilayah saya nggak boleh, jadi sholat di rumah silakan untuk kita lebih dekat dengan anggota keluarga. Tapi tetap ya harus pakai baju yang mandi dulu, pakai baju yang bagus gitu. Tetap harus seperti itu. Bedanya kita kerjakan di rumah. Nggak ada masalah karena kita dalam kondisi yang seperti ini. Baik teman-teman sekalian, sudah selesai alhamdulillah pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Dan saya akan berceramah terus setiap hari menjelang hari raya Idul Fitri ini. Besok hari Rabu juga ada live lagi jam 4 sore, 9 pagi. Besok hari Rabu ada ceramah jam 9 pagi, live Instagram saya juga. Hari Kamis ada ujian dan ada ceramah, tapi sorenya ada ceramah lagi ya? Oh ya, pokoknya tiap hari ada ceramah di Instagram live saya teman-teman sekalian. Jadi ikutin terus aja live-nya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Dan saya mau kasih pesan untuk teman-teman. Tadi di awal saya bilang bahwa saya akan bagi-bagi hijab merajut kisah yang selama ini saya pakai. Teman-teman lihat aja di Instagram Persada Indonesia. Di situ ada keterangan kalau teman-teman mau dapetin kerudung ini, kerudung macam-macam ya motifnya, dengan percuma atau giveaway ya, hadiah. Caranya adalah dengan teman-teman tulis di caption tentang pengalaman inspiratif teman-teman sekalian selama bulan Ramadan atau di hari raya. Boleh hari raya tahun lalu, boleh. Teman-teman tulis cerita yang penuh dengan inspirasi tersebut, kemudian teman-teman tag Persada_Indonesia dan tag ketiga nama orang yang paling dekat sama teman-teman sekalian. Jangan lupa di bawahnya kasih hashtag merajut kisah dan hashtag Persada Indonesia. Nanti teman-teman yang beruntung insya Allah dapat hijab ini. Oke, makasih ya untuk hari ini. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon maaf lahir batin untuk kesalahan kata-kata saya, kesalahan dalam mengucapkan ayat-ayat Quran mungkin, kesalahan dalam membacakan hadis mungkin. Semua kesalahan dari saya, hamba Allah yang fakir ini. Doakan saya semoga terus bersemangat menimba ilmu dan baik dalam penyampaian kepada teman-teman sekalian. Selamat berbuka puasa 1 jam lagi insya Allah. Dan kita ketemu besok jam 9 pagi. Kita akan bahas sesuatu yang berbeda. Dan nanti di penghujung Ramadan saya mau bahas tentang persiapan Idul Fitri. Karena banyak yang nanya nih tentang Idul Fitri. Di Instagram live saya sudah pernah bahas tentang persiapan awal-awal Ramadan, persiapan 10 hari terakhir Ramadan. Nanti di akhir Ramadan saya sih pengen bahas mengenai selamat tinggal Ramadan dan kemudian bagaimana kita menjalani hari raya Idul Fitri. Terima kasih teman-teman sekalian, saya akhiri dulu kali ini. Makasih udah gabung di Persada Indonesia. Saya umrohnya sama Persada Indonesia loh, hadirnya sama Persada Indonesia insya Allah. Jadi kalau teman-teman mau bareng sama saya ke Persada Indonesia aja ya. Dan assalamualaikum. Kita akhiri dengan istighfar, astagfirullahaladzim, 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 dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.